Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Pengukuran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka. Untuk melakukan pengukuran, pasti diperlukan yang namanya alat ukur. Alat ukur bermacam-macam, seperti alat ukur massa, yaitu timbangan dan weight set. Untuk alat ukur dimensi seperti jangka sorong dan mikrometer. Dalam pengukuran juga terdapat yang namanya satuan-satuan seperti satuan dasar SI. Satuan dasar adalah satuan pengukuran sebuah besaran dasar pada sebuah sistem besaran fisik. Contoh satuan dasar yaitu besaran panjang meter dengan simbol M, dan besaran massa adalah kilogram dengan satuan kilo, besaran waktu detik dengan simbol second. Selain itu, satuan dasar juga memiliki satuan turunan yang merupakan lambang dari dimensi seperti percepatan, kecepatan, gaya, dan luas. Sekian, wassalamualaikum. Saya Putri Aiswandari, NPM 159. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur dimensi. Yang pertama yaitu mister geser atau jangka sorong. Mister geser atau jangka sorong digunakan untuk mengukur berbagai macam dimensi benda kerja dalam satuan milimeter. Bagian-bagian jangka sorong manual yang pertama ada rahang dalam, berfungsi sebagai alat untuk mengukur diameter suatu benda, misalnya diameter cincin. Yang kedua, rahang luar, berfungsi sebagai alat untuk mengukur panjang suatu benda. Yang ketiga, skrup pengunci, berfungsi sebagai pengunci jangka sorong agar tidak bergeser pada saat melakukan pengukuran. Yang keempat, skala imperal, merupakan skala yang tidak baku dalam bentuk satuan inci. Yang kelima, skala metrik, merupakan skala baku yang digunakan secara internasional yang dalam bentuk satuan sentimeter atau milimeter. Yang keenam, pengukur kedalaman, berfungsi sebagai alat untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Yang ketujuh, skala utama. Di skala utama terdapat skala imperal dan skala metrik. Kemudian ke-8 yaitu skala nonius. Skala nonius ini letaknya pada regang geser, tepatnya di bawah skrup pengunci. Kemudian yang kedua yaitu mister geser jam atau jangka sorong dial. Mister geser jam atau jangka sorong dial ini digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, kedalaman, lebar, celah, dan panjang benda. Sekian, terima kasih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mikrometer. Mikrometer sendiri adalah alat ukur yang presisinya menggunakan standar industri. Nah, cara kerja mikrometer sendiri ialah merubah gerak rotasi menjadi gerak translasi. Nah, skala pada mikrometer ini dibagi dua, yaitu skala tetap yang berada di silinder tetap dan skala putar yang berada di silinder putar. Pada bagian mikrometer ini dibagi menjadi 8, yaitu poros tetap yang berada pada ujung dan tidak bisa bergerak. Yang kedua, poros geser yang bisa digerakkan ke depan dan ke belakang. Yang ketiga adalah skala tetap. Yang keempat adalah skala nonius atau skala putar. Yang kelima adalah pemutar. Yang keenam adalah raket yang seperti poros geser namun lebih kecil. Yang ketujuh adalah pengunci. Yang terakhir adalah frame yang berbentuk U. Dikutip dari Rasum 2006, mesin frais adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar atau multi-point cutter. Pisau frais dipasang pada sumbu atau arbor mesin
yang didukung dengan alat pendukung arbor. Pisau tersebut akan terus berputar apabila arbor mesin diputar oleh motor listrik agar sesuai dengan kebutuhan gerakan, dan banyaknya putaran arbor dapat diatur oleh operator mesin fres. Mesin fres memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama ada spindle utama yang juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu vertical spindle, horizontal spindle, dan juga universal spindle. Yang kedua ada meja atau table yang dibagi menjadi 3 jenis, fixed table, swivel table, dan juga compound table. Lalu ada motor drive yang sedikitnya terdapat 3 buah motor, yaitu motor spindle utama, motor gerakan pemakanan, dan juga motor pendingin. Lalu ada transmisi, ada knee, column, base, dan juga control. Mesin fres memiliki beberapa hasil bentuk yang berbeda dikarenakan cara pengerjaannya yang berbeda pula. Berikut ini adalah bentuk-bentuk pengefresan yang bisa dihasilkan oleh mesin fres. Yang pertama, bidang rata datar. Lalu ada bidang rata miring menyudut. Yang ketiga, bidang siku. Selanjutnya, bidang sejajar, alur lurus dan melingkar, segi beraturan atau tidak beraturan, pengeboran lubang atau memperbesar lubang, roda gigi lurus atau helix, dan juga knob. Saya Makfira Rahmawardani, NPM 178. Saya akan membahas tentang prinsip gerakan mesin fres. Gerakan pemotongan yang ada pada mesin fres adalah gerakan pemotongan yang terjadi saat alat potong berputar yang diikuti dengan gerakan pemakanan dan gerakan pengikat benda kerja. Gerakan utama yang ada pada mesin fres adalah gerakan berputar, yaitu gerakan alat potong berputar sambil memotong benda kerja. Lalu ada gerakan pemakanan. Gerakan pemakanan ini sendiri merupakan gerakan alat potong sepanjang daerah pemotongan. Gerakan pemakanan ini berbentuk lurus dan melingkar. Selanjutnya ada gerakan pengikat. Gerakan pengikat ini adalah gerakan menekan alat potong dan benda kerja sehingga memungkinkan sisi potong dapat dengan mudah memotong benda kerja. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mesin fres. Mesin fres itu dibedakan menjadi 3, yaitu mesin fres horizontal, mesin fres vertikal, sama mesin fres universal. Nah, mesin fres horizontal itu adalah mesin yang proses utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Nah, mesin ini termasuk tipe kine, namun bentuknya sama dengan mesin fres universal. Dan yang kedua adalah mesin fres vertikal. Mesin fres vertikal adalah mesin fres dengan proses utama sebagai pemutar dengan pemegang alat potong dengan posisi tegak. Proses utama mesin fres tegak dipegang pada kepala tegak, vertical head spindle. Nah, dan yang terakhir mesin fres universal. Mesin fres universal adalah mesin yang pada dasarnya gabungan dari mesin fres horizontal dan mesin fres vertikal.